Halo gengs, Gocha. Jadi di depan gue ini ada sebuah monitor yang lumayan spesial karena ini besarnya 49 inch dan namanya itu adalah Samsung Odyssey G9. Nah, kalau kalian ada nonton video gue yang dulu di mana gue ada bahas pengalaman menggunakan sebuah monitor ultrawide itu seperti apa. Di sini gue bakal melakukan yang sama, tapi bedanya itu ini bakal super ultrawide. Jadi monitor yang di sini tuh gue bakal pindahin dulu dan ganti dengan monitor yang Samsung ini. Dan paling pakai sekitar seminggu gitu dan lihat gimana sih rasanya pakai monitor 49 inch. Karena gue juga penasaran banget. Oke, jadi kita bakal buka dulu. Gue udah buka sih untuk cek ngintip-ngintip sedikit, tapi gue belum keluarin dan gue belum sama sekali cobain colok ke monitor, colok ke PC itu kayak gimana ya. Jadi ini bakal pengalaman pertama juga buat gue. Dan ya kita bakal lihat bareng-bareng aja. Oke, jadi di depan paling awal kita ada kakinya. Ini gede banget untuk V-nya, kita bakal taruh di bawah dulu. Habis itu apa nih? Ini kayak mangkok. Abis itu di sini ada satu mangkok lagi yang jujur aja gue nggak tahu ini apa, cuman ya kita bakal lihat aja ini gunanya apa. Dan yang terakhir ini ada dia punya tangannya ini yang bakal ditempel sama kaki yang V tadi itu. Jadi ya. Oke, jadi barang-barang yang di atas udah, ini sisa gabusnya segede gini. Kita taruh di sana dulu. Dan inilah monitornya. Aduh, gue wish gue bisa kasih lihat kalian dari atas ya, cuman gue nggak punya kameranya. Gue coba angkat aja dan biar kalian bisa lihat. Banyak selotip somehow. Oh, bukan selotip. Gue pikir selotip. Oke, jadi inilah monitornya. Gue rasa sih nggak apa-apa kita tidurin di area sini ya, karena ini mestinya sih tempat paling kuatnya sih. Karena ini tempat kita taruh tangannya juga kan, jadi gue bakal flip dengan hati-hati. Oke, angkat aja mestinya. Oh my god, lihat. Oh my god. Oke, gue balikin lagi di gabusnya karena gue pengen tidurin dia kayak gini. Dan kita coba lepas dulu plastik-plastiknya ini deh. Alright. Jadi kakinya sendiri aja udah solid banget sih. Ini ada beberapa bagian yang dari plastik, tapi di bagian sini yang masih ada plastiknya. Ini plastik juga sih ini. Ya, ini plastik, tapi dia berat. Jadi dia punya internal itu dari besi. Cuman cover-covernya yang bikin ininya tuh dari plastik. Oke, kelihatannya sih langsung dimasukin aja ya ke situ ya. Biar nggak salah, seperti biasa kita harus baca. Kita lihat aja buku petunjuknya kayak apa ya. Oke, jadi inilah dia. Belakangnya keren juga ya, dilihat-lihat ya, warna putih gitu semua. Dan paling sekarang kita bakal bongkar dulu setup gue yang sekarang ini, baru kita bisa taruh monitor yang ini. Dan ya, mestinya bakal lumayan capek sih, tapi gue yakin pasti seru. Oke, udah terpasang. Ini gue lagi pakai natural light ya, jadi gue nggak tahu bakal bagus atau enggak. Semoga bagus-bagus aja. Jadi inilah dia kalau udah ditaruh di atas meja dan man, ini kegedean sih. That's what she said. Bahkan kakinya aja nih udah makan tempat banget nih. Kecuali kita punya meja yang lebarnya panjang banget ya. Ini lebarnya 63 cm. Dan ini masih nggak cukup. Ini kakinya kepanjangan. Jadi kalau biasa kita mau taruh desk mat atau apa gitu, ini udah nggak bisa lagi sih. Tapi nggak apa, karena kita cuma cobain aja dan lihat pengalaman punya layar segede itu tuh kayak gimana. Oke, kita coba nyalain aja PC-nya. 1, 2, 3. Ini ada tombol on nggak ya? Oh. Oke. Tada! Luar biasa. Coba kita lihat resolusinya 5120 kali 1440. Coba kita lihat refresh rate-nya masih 120. Setahu gue ini bisa 240 deh. 240 gimana ya? A few moments later.
Oke, setelah lumayan banyak cincong ya dan coba sana sini, akhirnya ini bisa jalan di full resolusi dan 240 Hz. Yang gue lakuin itu gue update dulu dia punya monitor drivernya ini. Habis itu gue juga update lah sekalian gue punya graphics driver, udah lama juga nggak diupdate dan akhirnya sekarang udah bisa karena tadi nggak bisa, dia cuman black screen doang entah kenapa. Jadi ya mantap. Oke, sekarang paling gua bakal beres-beres saja setupnya dan jadiin ini sebagai gua punya monitor sehari-hari dan lihat apa sih pengalamannya pakai monitor segede gini untuk main game, untuk kerja, untuk edit dan in general untuk kerja sehari-hari aja, browsing dan nonton atau apapun itu. Kita bakal lihat pengalamannya kayak gimana. Oke, jadi gue rencana awal cuma pakai untuk seminggu, tapi sekarang gue udah pakai kurang lebih sebulan dan ya inilah pengalaman gue. Pertama-tama cuma pengen bilang aja kalau gue yakin 95% dari orang-orang itu nggak bakal pernah butuh monitor sebesar ini. Dan gue tahu mungkin kalian pengen bilang kalau, tapi gue editor kok, gue butuh banget besar kayak gitu biar enak editnya. Enggak, kalian nggak butuh gitu. Dan juga mungkin kalian bilang, tapi gue buka dokumen banyak gitu, gue pengen bisa buka sekaligus semuanya. No, kalian nggak butuh. Ini adalah tipe-tipe barang yang lebih ke kemauan gitu, bukan kebutuhan. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi, bukan berarti ini monitornya nggak asik. Because my god, it's fun. Gue percaya kalau udah cobain yang sebesar kayak gini, nggak bakal balik lagi sama yang kecil. That's what she said. God damn it. Oke, jadi kalau untuk pakai monitor ini untuk kerjaan sehari-hari gitu, kalau dalam skenario gue sih, gue pakainya mostly paling untuk ketik ya, ketik script kayak gini, terus paling buka WhatsApp, buka Line, buka email, dan buka to-do list dan lain-lain kayak gitu. Dan ya punya luas kayak ini tuh luar biasa enak banget gitu. Kita nggak bakal ngerasa kayak kita nggak cukup tempatnya. Pasti aja bisa masukin semuanya. Kalau untuk main game kayak game kompetitif gitu, MOBA ataupun FPS, gue sih tetap merasa 16:9 adalah size yang paling pas gitu untuk game-game kayak gitu ya. Walaupun di monitor kayak gini tuh kasarnya kita bisa lihat lebih banyak sih, bahkan Dota juga kita bisa lihat kiri kanan lebih luas jadinya, tapi gue selalu ngerasa kayak terlalu banyak gitu hal yang kita harus fokusin. Kita harus fokus di tengah, di kiri, dan juga di kanan gitu. Dan gue ngerasa kalau main game kompetitif tuh terkadang kita terlalu imersif dengan apa yang kita lihat di depan ya. Kita tuh malah jadi terganggu lihat kiri kanannya, atau mungkin gua nggak terbiasa aja. Monitor 16:9 itu gua rasa size yang paling perfect banget karena kita nggak terlalu mesti lihat kiri ke kanan gitu loh untuk kita bisa fokus ke semua layarnya gitu. Makanya untuk game kompetitif masih tetap yang paling enak menurut gua ya. Kalau untuk ultrawide kayak monitor Xiaomi yang kemarin gua pakai itu 34 inch, itu masih oke sih, itu masih bisa. Gua masih seneng main Apex di full resolusi gitu. Tapi kalau di sini gua ngerasa itu terlalu luas, terlalu berlebihan. Dan ya ujung-ujungnya sih gua nggak fokus juga jadinya. Kalau untuk main game single player yang contohnya kayak open world kayak gitu, itu baru beda cerita sih. Rasanya kita bisa main di depan monitor sebesar ini sambil senderan, pakai controller gitu tuh adalah sesuatu yang susah untuk dijelasin gitu. Itu harus coba sendiri baru tahu. Nah, kalau untuk kerja edit-edit gitu ya, gue sih selama ini edit video gini yang buat YouTube dan juga edit-edit foto di Lightroom. Dan kalau untuk edit video sih, dia punya keluasan itu memang membantu sih untuk bikin kita punya workspace jadi lebih luas ya. Kita juga jadinya punya timeline di bawah yang panjang banget. Dan juga kita masih bisa punya tempat lagi untuk taruh misalkan Google Chrome gitu. Karena kita masih bisa kecilin, dia punya yang gue pakai Premiere Pro gitu. Dan itu masih tetap kerasa besar, jadi ya nggak ada masalah sama sekali. Editing itu jadi ya enak sih. Kalau untuk edit foto sih gue nggak terlalu ngerasain perbedaan banget ya, karena biasanya sih gue nggak full size-in dia punya Lightroom gitu. Karena kalau di sini ya mau full size itu jadi kayak terlalu jauh, kayak slider warnanya jadi terlalu di pojok kanan, itu malah nggak enak jadinya. Tapi pastinya untuk kalian-kalian yang mungkin lebih suka lebih luas ya, apalagi kalau biasa orang-orang edit foto itu suka taruh 2 foto di sebelah-sebelahan gitu untuk jadi referensi.
Dan ya ini enak aja, lebih luas. Jadi untuk kerjaan sehari-hari ataupun produktivitas biasa gitu, untuk main game yang single player, yang open world, bukan kompetitif, dan juga untuk edit, kayak edit video sih, menurut gua ini monitornya sangat-sangat luar biasa banget. Kalau untuk hal-hal lain kayak streaming misalkan, gua tetap ngerasa dua monitor itu lebih enak ya, lebih produktif aja jadinya. Bukan berarti monitor kayak gini nggak bisa, ini bisa banget kan, luas juga, kita bisa taruh banyak hal di sana. Tapi gua ngerasa punya satu monitor lagi untuk kayak taro-taro aplikasi yang kasarnya kurang penting gitu, dan kita bisa pakai monitor utama kita untuk misalkan main game atau apapun itu. Lebih enak aja sih untuk pekerjaan kayak streaming. Sedangkan ini walaupun dia luas banget, tapi jadi kayak semuanya campur aduk di satu monitor gitu. Jadi ya buat gue sih nggak enak aja. Satu hal lagi yang menurut gue kurang enak, yang sebenarnya awal gue pikir bakal enak banget sih, yaitu adalah nonton film. Karena nggak ada film yang aspek ratio-nya itu kayak gini gitu. Biasanya mereka tuh di 21:9 atau enggak 16:9, kayak TV show gitu kan masih di 16:9. Dan untuk nonton ada black bar di kiri kanan yang gede banget gitu, ya agak kurang enak aja sih jadinya. Tapi kalau misalkan kita nontonnya itu nggak full screen, kayak biasanya gue sih agak jarang full screen sih kalau nonton sebuah film atau video gitu. Kayak misalkan gue lagi edit foto, gue biasanya buka sebuah TV show atau apapun itu untuk nonton di sebelahnya. Dan itu sih enak karena ini luas gitu. Jadi ya full screen nggak enak karena hitam kiri kanan, tapi kalau nggak full screen mantep. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih dalam segi pengalaman ya. Tapi gue pengen bahas sedikit soal si Samsungnya sendiri, karena dari tadi kita cuma bahas pengalamannya aja ya. Jadi mereka ini tuh memang punya good review sih dari mana-mana, dan gue nggak bakal terlalu ngomongin detail banget sama speknya, kalian bisa cari sendiri. Dan mungkin kalian udah tahu ya, karena ini bukan produk baru, ini yang bukan versi Neo, jadi ini udah dari tahun lalu gitu. Dan ya ini dalam segi spek sangat-sangat luar biasa, dalam segi harga juga sangat-sangat luar biasa. Tapi satu hal yang gue lihat agak kurang enak itu dia punya akurasi warna. Nah sayangnya gue nggak bisa kasih kalian color detailnya gitu, karena gue nggak punya alat kalibrasinya, tapi gue bakal kasih link video yang udah bahas lebih dalam lagi soal mereka punya panel, jadi ya bisa nonton di bawah. Tapi yang gue rasain itu dia punya warna agak sedikit lebih magenta gitu, jadinya gue selalu nggak pede gitu kalau gue lagi color grading atau gue lagi edit foto. Jadinya yang gue lakuin itu selama gue pakai monitor ini untuk edit, kalau gue edit video, gue selalu screenshot videonya yang gue udah color grading gitu, gue kirim ke HP gue, ke iPhone, untuk lihat apakah warnanya udah oke atau belum. Dan seringkali warnanya itu selalu off. Oke, jadi monitor kayak gini tuh sebenarnya buat siapa? Oke, yang pertama pastinya itu buat Sultan gitu, karena harganya nggak murah. Yang kedua, orang yang enjoy main game gitu, apalagi main game single player. Karena kompetitif, balik lagi gue tetap yakin 16:9 itu lebih cocok. Game-game kayak GTA gitu, GTA multiplayer juga bakal seru banget dimainin di monitor ini. Game-game balapan juga pastinya bakal seru banget, walaupun gue nggak main balapan sih, tapi gue bisa kebayang gitu, balapan pasti seru banget. Ditambah juga dengan refresh rate-nya yang 240, yang gue bisa bilang ini kerasa lebih smooth daripada monitor gue yang kemarin 144 Hz. Walaupun sebenarnya gue tetap ngerasa 144 Hz itu lebih sweet spot gitu untuk semua orang. Tapi ya ini 240 ya gue terima-terima aja. Kalau untuk editing sih ya mungkin menurut gue skip aja sih kalau kalian pengen monitor seperti ini ya. Nggak butuh juga dia punya super ultra wide-nya. Gue rasa ultra wide kayak biasa juga udah cukup. Dan kalau gue disuruh pilih sih, gue lebih pilih monitor 4K IPS 32 inch gitu untuk editing. Dan kalau kalian adalah orang produktivitas master gitu, yang mungkin buka banyak tab lah, Google Chrome di sini, Discord di sana, WhatsApp, apalah semua dibuka sekaligus. Boleh-boleh aja sih kalau kalian ada duitnya ya untuk beli ini. Gua rasa kalian bakal puas banget sama monitor kayak gini. Kalau gua pribadi sih, karena gua jatuhnya itu lebih ke editor, dan juga game-game yang gua main lebih ke kompetitif kayak Apex gitu ya. Jadinya monitor seperti ini tuh kurang cocok lah untuk diri gua. Oke, kayaknya itu aja. Gua udah penasaran sama monitor ini dari lama, dari pertama kali lihat dari videonya Linus Tech Tips ya. Dan ya thank you aja ke Samsung udah pinjemin ini. Gue sekarang harus balikin ke mereka. Dan ya let me know apa pendapat kalian sama
monitor sebesar ini. Kalau udah pakai ini bakal susah sih pakai yang 34 inch lagi. Tapi untungnya sih gue pakai 2 ya. Jadi panjangnya itu mirip-mirip lah. Tapi ya ini gokil sih. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye bye.